ngasih supervisi di hari dalam Rabu kelas. kemarin nggih Pak nggih. Pada hari Rabu kemarin yang hadir semuanya anaknya 7. Kelas 7 berapa Pak? Yang hadir full anaknya 8 masuk 8 masuk semua nggih. Nggih lho nggih. Terus kami pengen apa ya istilahnya, pengen sekali mengetahui beberapa hal atau terutama tentang kekurangan kami dalam menyampaikan materi pada anak-anak. Tentu saja kalau lebihnya saya kira nggak ada, tapi yang jelas saya pengen apa yang kemarin saya lakukan itu tentu saja ada beberapa kekurangan. Mohon kami bagaimana saran dari Ibu untuk biar kedepannya lebih bagus. Pak Pri kemarin setelah saya melaksanakan supervisi pada kelas panjenengan kelas 7 dan alhamdulillah kemarin kelas 7 hadir semuanya nggih Pak Pri. 2 jam nggih kemarin nggih, 2 jam pelajaran nggih. Dengan tema atau konsepnya tentang deskripsi nggih Pak Pri. Pada supervisi kemarin alhamdulillah saya mengikutinya 2 jam full itu dari persepsi dari inti sampai penutup itu saya sudah mengikutinya dan ada poin-poin di dalamnya yang sudah masuk dan nanti ada poin-poin di dalamnya yang harus ditambahkan. Untuk Pak Pri, untuk hal yang terpenting apa yang dari pembelajaran yang jenengan berikan kemarin ketika supervisi, hal terpenting apa ketika yang jenengan ketika supervisi itu? Hal terpenting yang saya sampaikan dan harus anak-anak kuasai tentu saja sesuai dengan pada modul ajar yang kemarin sudah Ibu baca, bahwa pada tujuan akhirnya anak-anak dapat mendeskripsikan tentang sesuatu objek yang dilihatnya. Ngaten. Pak Pri ketika kemarin di supervisi kelas 7 itu hambatan-hambatan yang dirasakan Pak Pri nopo? Ya itu yang hari ini ingin saya sampaikan Bu. Jadi kemarin memang sudah bisa berjalan, namun kami sangat terkendala karena ada beberapa anak yang sebenarnya itu bisa mendeskripsikan, tetapi mereka untuk menulis untuk menulis mereka tidak bisa, belum lancar. Kemudian yang mereka bisa menulis, tetapi justru mereka dalam mengungkapkan masih malu-malu. Itu masih ada yang malu-malu, ada yang tidak lancar, atau takut gitu. Itu yang selama ini menjadi hambatan dalam menyampaikan materi itu. Berarti Pak Pri dalam mengajar di kelas ketika kemarin saat saya supervisi itu ada hambatannya seperti itu nggih. Pak Pri kira-kira Pak Pri ada enggak solusi-solusi yang Pak Pri pikirkan nanti untuk anak saya nanti supaya bisa hambatan itu bisa terselesaikan tuh. Saya punya ide-ide atau solusi-solusi yang diberikan Pak Pri mboten? Contohnya saya misalkan ada anak yang misalkan mereka belum lancar dalam membaca, dalam menulis. Misalkan saya ambil contoh misalkan Eko ini dalam membaca ataupun menulis mereka belum lancar, tapi mereka bercerita lancar sekali Bu. Tidak ada malu-malu. Pokoknya mereka percaya dirinya tinggi. Nah, itu nanti hasilnya atau produknya mungkin bisa kita rekam dalam video atau audio. Nah, ini sebenarnya juga sudah mengacu pada modul tadi. Namun kalau dalam menulis itu memang masih ada terhambat itu. Kemudian ada Pendi itu juga seperti itu. Mereka punya percaya diri yang tinggi, tetapi untuk
menulisnya mereka keterbatasan ya dalam itu. Jadi kemampuan menulisnya. Namun sesuai dengan modul bahwa anak dapat melukiskan itu kan bukan harus ditulis, tetapi bisa diceritakan. Itu sebenarnya kalau menurut saya sudah bagus. Namun walaupun bagus kan ya tetap ada kekurangannya itu tadi, Bu. Secara kinestetis ada. Saya kira itu, Bu, yang dapatkan. Pak Pri, untuk konsekuensi setiap solusi yang jenengan angkat tadi, konsekuensinya apa, Pak Pri? Konsekuensinya ya tentu saja contohnya tadi Eko belum bisa keterbatasan dalam menulis, tapi dia secara menyampaikan secara lesan dia bisa gamblang, percaya dirinya tinggi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya tentu saja perlu media yang lebih daripada yang lain. Misalkan kalau saya mengajarkan seperti Eko, ya kalau kita melihat produknya kan, kalau dari segi tulisan kan nggak bisa, ya maka paling tidak kita harus punya alat, ya alat rekam atau video, itu Bu, itu salah satunya seperti itu. Pak Pri, dari solusi yang jenengan tadi berikan, usaha panjenengan tadi, kalau untuk mencapai suatu tujuan, tadi kan kelas 7 dengan konsep deskripsi, dengan hambatan yang tadi, solusi yang jenengan berikan tadi seperti tadi. Nah, itu kalau dikasih skala, Pak Pri, dari 1 sampai 10, Pak Pri, kira-kira yang jenengan sudah lakukan itu skalanya sudah di level angka berapa? Ya sekitar angka 8 kurang sedikit, Bu. Oh, masih 8 tapi masih kurang sedikit. Oh, nggih. Ya, bagus itu, Pak. Selanjutnya, Pak Pri, prioritas yang disiapkan untuk mencapai tujuan apa, Pak Pri? Prioritas yang prioritas itu berarti sesuatu yang perlu diunggulkan, yang prioritas, yang perlu diunggulkan, yang perlu didahulukan. Ya untuk prioritasnya terutama yang pertama kami memberikan motivasi dulu, Bu. Jadi agar anak itu lebih bisa percaya diri, lebih istilahnya hatinya itu biar bombong, biar besar, sehingga lebih bersemangat gitu. Terus yang kedua mengenai peralatan, Bu. Nah, peralatan tentu saja kalau peralatan di sekolah kita ini cukup sederhana, mungkin bisa menggunakan LCD, mungkin HP juga bisa, atau menggunakan semacam paper, saya kira itu. Jadi dua hal itu perlu kita siapkan. Kemudian kalau perlu mungkin ada objek-objek yang lain yang perlu kita siapkan. Saya kira 3 hal itu aja, Bu. Pak Pri, ukuran sukses dari rancangan aksi yang jenengan buat apa? Ukuran suksesnya? Ukuran suksesnya yaitu tadi anak punya produk ya mendeskripsikan tentang objek, entah itu berupa video, berupa audio, atau berupa paper atau tulisan. Pak Pri, selanjutnya Pak Pri, untuk bagaimana antisipasi Pak Pri dalam menghadapi hambatan tadi? Antisipasinya? Dalam mengantisipasi kami memang kalau kemarin kan pada waktu supervisi hari Rabu kemarin kan ditunggui oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada guru BP yang mengawasi, itu anak-anak lebih terkendali. Nah mudah-mudahan nanti apabila saya melaksanakan dengan sendiri itu juga bisa seperti yang kemarin dilaksanakan, terkondisikan terutama dalam mengelola anak-anak dalam kelas. Oke, Pak Pri. Pak Pri, siapa saja yang nanti untuk dalam menjalankan aksi ini panjenengan nanti, dalam menjalankan komitmen nanti, siapa saja yang akan membantu Pak Pri? Kira-kira Pak Pri akan menggandeng sinten, Bapak Ibu Guru? Iya, Bapak Ibu Guru cukup satu aja, guru BP. Guru BP, ya, karena guru BP-nya yang bisa memahami karakter anak-anak di kelas 7. Pak Pri, untuk tindak lanjut setelah supervisi ini, kan ini sudah ada
misalkan ada kendala lagi Pak Pri bisa Oh, nggih. bincang-bincang lagi seperti ini nggih. Nggih. Oke Pak Tri, Saya kira mungkin nggih. pertemuan pada siang hari ini ada lagi yang mau disampaikan Pak Tri? Cukup itu aja Bu, Nggih. cukup itu aja, dan karena kebetulan ini ada jam lagi, Nggih. saya ingin melaksanakan tugas untuk menjalankan masuk ke kelas lagi. Nggih. Terima kasih ya Pak Tri, Nggih. tetap semangat. Nggih. Nggih. Terima kasih Matur Bu. nuwun, nggih.